Hai minasang, genki desu ka? Kali ini ada materi tata krama dan sopan santun orang Jepang. Minasang, disimak ya. Minasang, Jepang dikenal sebagai negara yang sangat menjunjung tata krama dan sikap sopan pada setiap aktivitas. Mulai dari cara mengantri kereta api yang benar, walaupun padat sekalipun, hingga cara yang benar untuk menunduk. Mari kita lihat beberapa kebiasaan ini yang kemungkinan besar akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Berikut ini. Yang pertama, hindari menatap atau menunjuk kepada orang lain. Sebenarnya, Jepang bukan satu-satunya negara dengan aturan seperti ini. Tetapi, menunjukkan jari kepada seseorang itu dianggap sangat kasar. Juga, orang Jepang tidak terbiasa melihat langsung ke mata siapapun dengan lama-lama. Jadi, jika Anda berbicara dengan seseorang, lepaskan kontak mata sesekali karena ini dianggap sopan dan membantu orang lain merasa lebih nyaman. Kedua, jangan terlalu mencolok. Sering dikatakan bahwa orang Jepang memiliki rasa damai yang kuat sehingga mereka melihat sebuah komunitas yang teratur. Keharmonian dan stabilitas sosial adalah sesuatu yang lebih penting daripada individualitas dan kebebasan. Hal ini sebagian besar benar, dan kita akan melihat itu tidak hanya di perusahaan atau sekolah Jepang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah di sekitar kota, semua orang tampaknya mengenakan pakaian yang sangat mirip, dan kadang-kadang pakaian pria semua terlihat sama persis. Yang ketiga, pastikan semuanya bersih. Dari waktu mereka masih sangat muda, anak-anak di Jepang diajarkan untuk membersihkan dan merawat ruang umum mereka. Di sekolah dasar, ada waktu khusus untuk membersihkan kelas, dan kita mungkin telah melihat foto-foto anak-anak mengepel lantai sekolah mereka. Ini hanyalah salah satu aspek yang menurut orang Jepang adalah sebuah kebajikan. Masyarakat juga diajarkan untuk tidak mengganggu orang lain, sehingga mereka rela berbagi ruang publik dan sering tunduk kepada orang lain di sekitar mereka. Ketika Anda berjalan di sebuah jalan di Jepang, berhati-hatilah untuk tidak meludah atau membuang permen karet di trotoar, karena hal ini juga dianggap sangat kasar. Keempat, tidak merokok di jalan. Merokok di daerah yang tidak diperuntukkan dan melempar puntung rokok di jalan tidak hanya sebuah perilaku yang buruk, tergantung pada peraturan setempat. Anda mungkin akan didenda karena perilaku tersebut. Ada tempat-tempat khusus merokok di seluruh kota-kota besar, yang bebas digunakan setiap saat. Restoran dan tempat umum lainnya telah mulai menerapkan area merokok yang terpisah untuk pelanggan mereka. Meskipun ada beberapa yang tidak mengizinkan merokok sama sekali, namun ada juga lainnya, yaitu kedai kopi tertentu misalnya, di mana semua orang tampaknya bebas merokok. Pilih tujuan Anda dengan hati-hati. Yang kelima, tidak berisik atau gaduh di tempat umum. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Jepang adalah negara yang sangat perhatian kepada orang lain. Sehingga saat di dalam kerumunan kota yang ramai, harap menghindari berbicara terlalu keras. Berbicara dengan teman-teman, tertawa dan bercanda itu baik-baik saja. Tetapi tidak perlu menaikkan suara atau berteriak karena ini dapat menarik perhatian yang negatif dan dianggap sebagai gangguan. Kita akan melihat bahwa hampir tidak ada yang berbicara dalam lift dan berbicara keras di telepon, terutama di ruang tertutup seperti bus atau kereta bawah tanah atau kereta api, karena perilaku ini tidak disukai. Adapun etika orang Jepang jika bertemu dan berbicara dengan orang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memonopoli pembicaraan. Pengendalian diri merupakan etika dalam percakapan, misalnya saat berbicara dengan orang asing atau orang yang belum terlalu akrab.
Sebaiknya tidak memonopoli pembicaraan dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Selain itu, juga dianjurkan untuk menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong pembicaraan orang. Yang kedua, memperkenalkan diri. Dalam pertemuan formal, misalnya bisnis, dengan orang Jepang, perkenalkanlah diri dengan sopan. Bisa dimulai dengan nama, universitas, jenjang studi, jurusan, dan hal yang ingin dibicarakan. Jika untuk pertemuan bisnis, bisa menjelaskan tentang perusahaan dan jabatan yang dipegang serta bisnis yang ingin dibicarakan. Ketiga, memberi salam dan membungkuk. Dalam budaya Jepang, jika ada pertemuan yang sifatnya formal atau penting, sebaiknya memberi salam secara langsung tanpa diwakilkan. Dengan demikian, lawan bicara akan lebih mengingatnya. Tips ini penting sewaktu menghadiri acara networking atau pekan karir. Berbeda dengan budaya barat di mana jabat tangan adalah sapaan yang umum, orang Jepang tidak menyentuh orang yang tidak dikenalnya, sehingga jabat tangan tidaklah disarankan. Minasang, untuk pembahasan kali ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.